saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh bersuka cita, sangat senang pada saat ini. Saya ingin membagikan kesaksian tentang penglihatan supranatural, spiritual kepada kita sekalian, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di seluruh penjuru dunia. Pada saat ini, saya ingin menceritakan tentang penglihatan saya yang terjadi 2 hari lalu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penglihatan saya terjadi di dinding ya Bapak Ibu. Saya tiba-tiba melihat wajah Tuhan Yesus ya, dengan rambut yang sebahu ya, dan putih ya, putih bersih ya, rambutnya putih bersih. Dan saya sangat kaget pada saat itu ya, penglihatan di dinding terjadi dalam sekejap mata Bapak Ibu. Dan seketika pada saat saya menaikkan pujian penyembahan saya ya, maka terjadilah hal yang membuat di dalam diri saya merasa keanehan ya yang terjadi di dalam tubuh saya ini. Saya merasa diri saya mengalami keanehan ya. Mulut saya ini seperti bapak-bapak yang sudah agak tua ya, agak keriput-keriput yang masuk, rohnya yang masuk di dalam tubuh saya ini dan berbicara. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memakai bahasa yang saya tidak mengerti dan saya tidak pahami ya. Roh Kudus kebenaran itu berkata, inilah bahasa surgawi ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat itu tubuh saya ini menjadi seperti patung ya, tidak bisa bergerak, dengan posisi tangan seperti begini ya Bapak Ibu. Posisi tangan saya seperti begini ya, kurang lebih 1 jam lebih ya saya bercerita memakai bahasa roh ya, dikatakan bahasa surgawi itu ya. Dan saya menjadi patung Bapak Ibu, dan hanya air mata yang menetes terus menerus ya pada saat itu ya, dengan tegangan yang sangat tinggi ya. Badan saya ini seperti kesetrum ya, dengan tegangan yang sangat tinggi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah jikalau tubuh kita manusia yang lemah ini ya dimasuki oleh supradimensi alam lain ilahi itu, maka yang terjadi seperti begitu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan tangan saya bisa bertahan ya, saya heran, sampai 1 jam ya seperti itu ya, pada saat kepenuhan roh ya, dimensi supra ilahi itu masuk di dalam tubuh saya yang lemah ini ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ya saya merasakan saya sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini ya, di dalam penglihatan itu yang terjadi, tetapi saya berada di luar dunia ini Bapak Ibu. Dan saya melihat ke bawah itu awan-awan semua Bapak Ibu, awan di dalam penglihatan roh saya ya. Saya melihat awan, dan saya pada saat itu posisi seperti berdiri di kayak tepi jurang begitu ya, kayak di tepi begini ya, kayak ada tempat pijakan, saya berdiri di sini, dan di bawah itu awan Bapak Ibu. Saya melihat awan ya, awan. Nah itu roh di dalam penglihatan pada saat dalam keadaan saya sadar, pada saat saya menyembah Tuhan ya, pada saat saya memuji Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, muncullah 3 malaikat ya. 3 malaikat itu mereka berbicara ya, mereka berbicara masing-masing ya, masuk di dalam roh itu ya, dimensi lain itu ya, supra ilahi. Yang pertama ada malaikat Mikael ya, yang kekasih ya. Yang kedua adalah malaikat Gabriel Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tidak melihat mereka, tetapi berkomunikasi. Mereka berkomunikasi
mereka berkomunikasi memakai bahasa surgawi, Bapak Ibu. Dan saya hanya merasakan kemuliaan Tuhan itu nyata terjadi di dalam diri saya. Saya tegang ya, seperti sudah tidak ada lagi roh saya di badan saya ini, dan saya menjadi patung begini dan bicara-bicara terus dengan memakai bahasa surgawi. Dan bukan saya lagi yang ngomong, tetapi malaikat itu yang ngomong memakai bahasa 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 surgawi itu, Bapak Ibu. Betapa menakjubkan ya. Saya menerima pesan ilahi itu hanya memakai tubuh saya ini. Tuhan memakai tubuh saya dan memberikan saya kesempatan penglihatan di alam roh tersebut. Dan mereka ngomong ya satu-satu memakai bahasa surgawi, saya pun tidak mengerti ya. Dan pada saat itu Tuhan semua memang sudah atur segala sesuatu ya, dan direkam oleh orang Indonesia, seorang ibu yang berada di Amerika ya. Dia disuruh untuk merekam ya segala sesuatu bahasa surgawi itu, dan akan diterjemahkan oleh hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Maka hamba Tuhan itu akan menerjemahkan bahasa surgawi tersebut ya, Bapak Ibu, karena itu bahasa malaikat ya. Dan malaikat yang ketiga yang saya lihat adalah yang kakinya di laut, yang kakinya di darat ya. Malaikat ya, malaikat. Saya hanya dipertunjukkan kakinya setengah di laut, setengah di darat ya, Bapak Ibu, seperti itu. Saya tidak melihat secara utuh keseluruhan, tetapi dari penglihatan roh itu malaikat itu sangat kuat, Bapak Ibu, dan sangat tinggi besar ya. Ya, malaikat itu ya sangat kuat, perkasa. Nah, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melihat segala sesuatu yang spektakuler, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan pada saat itu saya menangkap, Bapak Ibu, yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ya. Karena malaikat itu ya telah berseru dari ketujuh penjuru dunia. Ya, dari ketujuh penjuru dunia, dan di antara seruan malaikat itu dikatakan ada Amazon ya, ada badai, ada api, ada gempa bumi, ada suara guru gemuruh ya. Ada air kecoklatan, air asin, dan ada kematian yang sangat banyak di sana, Bapak Ibu. Dan malaikat dari ketujuh penjuru bumi itu telah berteriak, dan 4 malaikat yang lain menyusul, dan mereka berteriak, celakalah hai bumi, celakalah hai bumi, celaka hai dunia, celakalah hai dunia, celakalah hai manusia penghuni, semua penghuni makhluk hidup di dalamnya, celaka, merataplah kalian, menangislah kalian di dalam pertobatan untuk manusia, dipesan ya. Dan mereka berteriak ya, berteriak di alam supranatural spiritual itu, Bapak Ibu, berteriak. Dan betapa berbahayanya yang saya tangkap bagi dunia ya, sangat berbahaya, Bapak Ibu, yang akan terjadi bagi dunia ini ya. Dan malaikat yang lain berkata, aku akan menggoncang dunia ini seperti pohon anggur itu sampai buah-buahnya itu berjatuhan, sampai daunnya pun akan berjatuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, akan digoncang dunia ini sampai semuanya berjatuhan. Ya, orang-orang akan meratap, menangis, meraung-raung di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Sangat berbahaya, dan ini pesan urgen untuk dunia di tahun 2021 ini. Bertobatlah kita, kalau kita sekarang ini masih ada nafas di dalam tubuh kita ini, Bapak Ibu. Karena malaikat di alam sana sudah berteriak dan memberikan sinyal yang sangat berbahaya bagi dunia. Tetapi manakala anak-anak Tuhan yang berpegang di dalam firman Tuhan dan tetap memelihara kebenaran hidupnya yang telah dikuduskan oleh Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan,
Dia akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Dia berada di dalam dimensinya Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak pesan yang dikirimkan oleh malaikat Mikael dan malaikat Gabriel, tetapi memakai bahasa surgawi, dan saya pun tidak mengerti akan artinya. Dan pesan itu telah dikirimkan hambamu kepada seseorang yang berada di Amerika Serikat saat ini, berdomisili di sana, seorang ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjaga-jagalah di dalam doa dan kebenaran hidup kita. Nyalakanlah pelita iman kita di hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, persiapkanlah roh kita, persiapkanlah iman kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Bertobatlah kita jikalau kita masih gemar melakukan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu manakala Tuhan itu datang secara tiba-tiba. Berjaga-jagalah kita. Jangan kita tidur terlelap di dalam dosa, tetapi melainkan marilah roh kita hendaklah bernyala dan hidup di hadapan Tuhan, sehingga apabila ia datang seperti pencuri, maka kita akan terbangun, kita akan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam itu, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 malaikat ini yang saya lihat diperlihatkan oleh Tuhan kepada hambamu ini, sekarang sedang bekerja. Jadi untuk itu tidak heran kita akan melihat efek yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, dengan berbagai bencana alam yang maha dahsyat akan terjadi di setiap kota, negara, desa, dan di setiap bangsa. Jadi efek daripada pekerjaan malaikat yang maha dahsyat ini yang telah keluar, mereka sedang bekerja di alam roh, supranatural, spiritual. Pada saat ini dunia akan menangis, dunia akan meratap, dan manusia akan menangis meraung-raung di hadapan Allah. Karena banyak yang akan kehilangan, baik itu kehilangan sanak saudara, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak-anaknya. Manusia akan menangis dan meratap Bapak Ibu. Karena segala sesuatu yang berharga yang manusia pegang, harta, nyawa, segala apapun juga itu akan diambil dalam sekejap mata Bapak Ibu, melalui bencana alam yang maha dahsyat yang akan terjadi di tengah-tengah kita dunia ini. Meteor akan jatuh, benda-benda langit mulai akan berjatuhan. Karena waktu ini akan dipercepat. Waktu ini tidak ada penundaan lagi. Karena di hari-hari akhir ini, segala sesuatu akan diguncang dengan dahsyat oleh Allah yang Maha Kudus. 3 malaikat yang maha dahsyat memiliki kekuatan yang super dahsyat telah keluar dan telah bekerja pada saat ini. Dan itu akan terjadi, dunia akan menangis dengan berbagai bencana alam, dengan berbagai virus akan ditambah 2 kali lipat yang akan keluar, virus-virus baru dengan berbagai variasi dan sangat mencekam dunia ini, Bapak Ibu. Sangat mencekam. Tetapi manakala anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan, anak-anak Allah yang hatinya diurapi oleh Tuhan, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang doa-doanya didengar oleh Tuhan, dia akan tetap bersuka cita. Dan pesan langsung dari sana, jangan takut, jangan takut, jangan takut menghadapi badai goncangan dunia ini. Walau dunia bergoncang, tetapi firmanku, ya dan amin, kekal tetap untuk selama-lamanya. Berpeganglah kepada firmanku, dan tetaplah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, karena kalian adalah anak-anak terang, mercusuar Allah, duta Allah yang bekerja di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kalian adalah suara ilahi yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini, yang akan melakukan dan melaksanakan tugas ilahi itu. Sekarang sedang bekerja untuk melakukan kehendak Allah. Proyek Allah yang maha dahsyat, mega dahsyat di akhir zaman ini mulai dikerjakan oleh anak-anak Tuhan,
oleh para malaikat sedang bekerja keras. 3 malaikat yang maha besar, yang maha dahsyat, dengan kekuatan yang super dahsyat, telah keluar dan telah bekerja keras. Untuk itu, jangan heran jikalau benda-benda langit itu mulai berjatuhan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah itu sebagai peringatan pertobatan untuk kalian. Inilah waktu yang sangat urgen bagi dunia. Bertobatlah kalian, merataplah kalian atas dosa-dosa kalian, sehingga apabila kalian berpindah alam, maka jubah yang akan kalian kenakan adalah jubah kemuliaan, jubah putih bersih, karena dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Yeshua HaMashiach Elohim, yang telah menebus dosa-dosa kalian di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus menebus dosa kalian, seluruh umat manusia ciptaan Tuhan, tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Semuanya ditebus, lunas, dibayar tuntas kepada Lucifer. Tidak ada hutang piutang yang terjadi, lunas. Tetapi manakala kalian tidak mau menerima anugerah terindah yang ditawarkan daripadaku, kuasa ilahi ini, maka kalian akan berada di dalam kekekalan api yang 7 kali panas oleh api dunia ini yang kalian akan rasakan. Inilah penawaran terindah daripada kuasa ilahi ini. Terimalah keselamatan yang daripada Allah, maka kalian akan mendapatkan kerajaan surga yang kekal. Jubah putih kalian akan kalian kenakan di tubuh roh kalian. Jubah yang sangat kotor yang kalian pakai selama kalian berjalan di dunia ini akan diganti dengan jubah putih. Dalam sekejap mata roh kalian akan memakai gaun putih yang sangat indah. Terimalah ini, jalan kasih anugerah, pintu tobat selama masih terbuka. Masuklah di pintu yang kecil itu, yang sempit itu. Kalian akan menerima keselamatan, anugerah kekal yang daripadaku. Inilah penawaran terakhir, di detik-detik terakhir, di ambang kematian. Penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian, undangan terakhir, sementara disebar. Dan kalian tidak menanggapi itu, kalian akan menyesal di kemudian hari. Tanggapilah ini sebagai pesan yang serius bagi jiwa dan roh kalian. Allah mengasihi semua umat ciptaannya. Allah sangat mengasihi semua umat manusia tanpa terkecuali. Miskinkah, kayakah, gembelkah, atau apapun yang kalian hidup di dunia ini, Allah sangat mengasihi kita semua tanpa memandang embel-embel yang melekat di tubuh fisik kita. Tanpa memandang apapun yang melekat di dunia ini, Allah mengasihi roh kita, hati kita yang Allah lihat. Bukan pakaian jasmani kita, bukan pakaian fisik kita, tetapi hati yang Allah lihat. Roh kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena roh manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengannya. Untuk itu, hati Tuhan, hati Allah akan menangis apabila manusia berjalan di jalan api. Jikalau dia telah berjalan menempuh jalan api dan tidak mengenal Allah yang benar, Allah yang kudus itu, maka rohnya telah terjebak di dalam jalan api itu, tidak bisa keluar. Kalau Anda sudah berjalan di jalan api itu, tidak ada lagi jalan keluar bagi Anda. Karena pintu neraka itu nyata dan pintu surga itu sangat nyata. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah ini, pesan ini dan penglihatan ini sungguh-sungguh berasal daripada supra ilahi. Kuasa ilahi itu senantiasa menaungi hambaku ini, dan dia telah melihat segala sesuatu apa yang sebelum terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena aku memakai dia, hanya memakai tubuh anak ini. Percayalah, terimalah pesanku ini daripada kuasa ilahi yang senantiasa menyingkapkan rahasia-rahasia yang belum terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bertobatlah kalian sebelum pintu tobat anugerah itu tertutup. Maka percumalah tangisan dan teriakan kalian. Akan berkata, ya Allah, mengapa aku tidak masuk di dalam kerajaan-Mu? Penyesalan akan terjadi manakala kalian menolak anugerah terindah yang aku tawarkan kepada kalian pada saat ini. Percayalah, pesan ini sangat urgen.
di akhir-akhir detik-detik dunia ini, ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang di tengah-tengah dunia ini, masih ada waktu tersisa untuk setan Lucifer berkuasa selama 7 tahun. Kalian pilih yang mana? Kalian mau ingin kerajaan setan atau kerajaan daripada Allah? Kenalilah jalanku itu yang lurus. Kenalilah sebelum kalian berpindah alam. Kenalilah, karena aku sangat mengasihi dan mencintai kalian semuanya. Hamba-hambaku, bekerjalah dengan setia, dengan tulus hati, dengan penuh keberanian dan kuasa daripada ilahi, kuasa daripadaku, itu senantiasa menyertai kalian hingga pada akhir kedatanganku. Hingga pada saat kedatanganku tiba, kuasaku akan berlaku atas diri kalian. Bekerjalah sedemikian giat sebelum matahari terbenam. Jikalau matahari telah terbenam dan malam, para pekerjaku akan beristirahat. Tidak ada pekerjaku yang bekerja di waktu malam. Ingatlah segala sesuatu yang kutuliskan melalui hamba-hambaku, para nabi-nabiku, di dalam firmanku ini, itu adalah ya dan amin terjadi. Dan kitab Wahyu sekarang sedang kalian menjalaninya, kitab Wahyu pada saat ini. Percayalah, kuasaku senantiasa menyertai kalian. Kuasaku senantiasa ada. Rohku senantiasa berbicara, dan setiap manusia yang aku kehendaki, ingin aku datangi melalui mimpi-mimpi mereka, melalui penglihatan-penglihatan supranatural ilahi itu, maka mereka akan mengikuti jalanku. Janganlah hamba-hambaku malas untuk bekerja. Bekerjalah sedemikian rupa, larilah kalian sedemikian rupa di dalam perlombaan gelanggang iman yang aku adakan. Gelanggang iman yang aku selenggarakan itu, berlarilah kalian sampai mencapai garis finish. Berlarilah, berlombalah sedemikian rupa dengan mematok, melihat, dan merenungkan firman ini. Apakah kalian masih berada di gelanggang iman yang aku selenggarakan, ataukah kalian telah meloncat kepada gelanggang duniawi yang Lucifer laksanakan? Berlombalah dan berbuahlah sebanyak mungkin. Apa yang kalian bisa hasilkan, hasilkanlah. Ladangku sangat banyak, tuaian sudah menguning, jiwa-jiwa sudah mengantri. Tuailah itu dengan belas kasihan, dengan kasih, dengan cinta yang daripadaku. Jangan lelah bekerja di ladangku, tetapi bekerjalah dengan sukacita yang daripadaku. Bekerjalah kalian dan larilah kalian secepat mungkin di dalam perlombaan itu, sambil mengontrol diri kalian dengan firman Allah. Apakah kalian mencapai garis finish yang telah aku tentukan dengan kebenaran firman Allah, atau kalian telah melenceng dan telah beralih perlombaan kepada gelanggang dunia ini? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berpeganglah teguh kepada kebenaran firman Tuhan ini. Karena waktu-waktu ini sudah sangat dekat. Waktu-waktu ini sudah sangat urgent sekali bagi dunia. Ketika aku datang, satupun manusia tidak ada yang tahu. Karena aku datang seperti seorang pencuri. Kedatanganku tidak ada yang tahu. Tetapi manakala diri kalian mendapati masing-masing tidak terangkat, disitulah baru kalian menyadari betapa bodohnya hidup kalian yang kalian jalani di tengah-tengah dunia ini. Sia-sialah hidup kalian. Karena apa? Karena kalian akan membayar harga pada masa 7 tahun. Masa pemerintahan 66 itu. Kalian akan disiksa dan dikejar-kejar. Kalian akan bayar harga. Tetapi manakala kalian bisa membayar harga dengan nyawa kalian, maka kalian akan masuk di dalam kerajaanku yang maha kudus. Tetapi apabila kalian tidak bisa membayar harga, tidak mampu membayar harga untuk masa kesusahan 7 tahun, bagi dunia untuk anak-anak Tuhan, bagi anak dunia itu masa kesenangan,
hidup di dalam hawa nafsu dan penyembahan berhala. Mereka akan senang beriang-riang, mabuk berpesta pora. Tetapi bagi anak Tuhan, itu adalah masa kesengsaraan yang sangat besar. Mereka akan dikejar-kejar dan mereka akan lari ke gunung-gunung, bersembunyilah di goa-goa. Bayar harga untuk iman kalian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketiga malaikat ini sedang bekerja keras untuk mengukur kota-kota yang ada di seluruh dunia, mematok setiap kota-kota yang ada di seluruh dunia, baik itu kota, desa, penjuru segala apapun, diukur dan dilihat akan muncul di alam roh, di mana kota yang akan keluar rohnya begitu sangat jahat dengan lambang binatang. Apakah di kota itu muncul kelima lambang binatang tersebut, ataukah kota itu hanya muncul 1, 2, 3 lambang binatang tersebut, dan akan dicari di dalam satu kota tersebut, apakah ada orang-orang benar yang diam hidup di dalam kota tersebut, maka akan dijumlahkan, akan dihitung sesuai dengan perhitungan alam kekekalan ilahi, dan akan dilihat, dan suara roh kebenaran itu berkata bahwa jikalau di dalam satu kota tersebut terdapat 3 orang benar, maka